Bapak punya hak, tapi sekali lagi kalau sesuai dengan undang-undang, istrinya pun punya hak Pak sebagai Sama ibu juga, kandung. udah gini aja kata bapak saya, potong anaknya dibelah, udah makan jadi dua. Dan sampai ngancam orang tua saya kok. Itu adil. Berarti dibunuh dong anak Udah Bapak. makan, sama-sama masuk. Saya bilang, kalau mau ketemu saya, mau baik, saya sambut baik. Kalau jahat, untunglah siapa yang mati atau dia yang mati. Nggak boleh gitu Pak. Maaf ya, bukan saya. Kita soal negara Bapak Iya. nggak boleh emosi. Bukan masalah emosi, Kak. Emosi, minta maaf ya. Kan sudah niat dengan tujuannya nggak, ketemunya nggak baik. Ya Gimana lagi? mungkin karena bapak ada omongan seperti makanya ibunya takut. Iya, ibunya takut betul. Makanya ucapan saya bilang, jaga, jangan sampai mentang-mentang saya perantau. Dia orang sini, seenaknya saja mau ngancam. Ya, saya nggak mau tinggal dia. Kalau nyawa saya terancam, terus gimana lagi? Sebenarnya kan masalah keluarga bapak. Iya, benar. Jadi kita ini sebagai relawan untuk Iya. membantu orang. Nah, Terima kasih. Jadi kita hanya mau selesaikan masalah bapak sama ibu. Iya. Nanti coba kita koordinasikan sama ibu juga, Sama keluarganya. sama bapak, kapan kira-kira bapak Waktunya. punya waktu dan dia punya waktu dan waktunya nanti. Sudah kalau Aku rasa nggak perlu yang di Madura dulu karena kan sama-sama deket di sini, Iya. bisa di sini dulu ngobrol. kejauhan kita Kejauhan, juga. ya kan? Ngobrol dulu apa solusinya. Ya, itu. Nah, ya kan, biar sama-sama enak, sama-sama baik. Ya karena udah punya anak kan pasti bapak juga punya hati juga Punya kan, ke hati. istri juga punya Nah. hati ke bapak kan gitu loh. Saya Mungkin hanya punya perselisihan paham. Perselisihan aja. paham. Salahnya begini, kalau akhlaknya bagus, saya nggak mungkin gitu. Benar, saya nggak mungkin. Saya sayang sama anak. Mau anak dipisah-pisah. Nanti suatu saat nggak apa nanti lah. Ya, dunia ini nggak adil. Nanti anak bapak gitu. Berarti kan bapak masih ada buka kesempatan buat si ibunya kalau memang mau balikan mau baik masih ada kesempatan kan, gitu kata-kata bapak kan, karena bapak kan demi anak kan, sayang sama anak kan, nggak mau anak. Karena kalau bapak pisah kan juga anak nanti ibu saya mana, Iya. kan gitu. Ikut ibu nanti bapak saya Bapak saya mana, mana. ikut Semuanya bapak ibunya kehilangan, kehilangan, nggak ada yang diuntungin. Iya. Yang rugi kan Itu anak sebenarnya bapak bagus. juga. Terima kasih. Kalau bapak sayang anak ya kita selesaikan baik-baik gimana. Percaya niat baik pasti akan dimudahkan. Nah, maksudnya saya datang ke sini kan saya niat saya baik nih ya kan, makanya saya doa insya Allah Allah memudahkan semuanya. Nah, Saya, ya benar, terima kasih. Ya. Saya pun kaget juga kan. Takut suruhan dia orang lain kan. Oh, Makanya kan, enggak, Pak. gini saya. Enggak. Kan sebelumnya sudah heboh ke sini sebelumnya. Sampai saya Pak Imam ini. Kita udah sering ada bantu, nanti tuh. kita udah sering bantu yang begini, makanya kita tahu masalahnya apa. Kalau nggak kita ketemu dua pihak, nanti kita hanya kita salah nggak paham. adil. Kan Nggak adil. bilang saya apa tujuannya mau baik kan gitu. Kan wah heboh sebelum mau bawa orang, mau bawa gini, mau bawa Jagger. Udah kalau mau bawa Jagger datang aja, saya hadapi seorang gitu. Sumpah ini ada WRT bilang. Selesaikan baik-baik aja, Pak. Selesaikan baik-baik aja. Kan nggak masalah. Apa manusia hidup yang tunggu mati doang? Bapak kan tinggal bilang sama Pak Haji. Pak Haji kan agama Islam. Kita potong ayam aja mesti baca Bismillah. Bismillah. Nah, memang bener SMS-nya Pak. Hati bilangin sama Mas Riri, saya makan bawa ini, bawa keluarga semua yang harus pantau tuh orang, jangan sampai lari. Saya mau lari kemana usaha saya di sini? Bapak nggak usah lari. Kalau Bapak memang niatnya Benar. baik juga benar dan untuk anak, Bapak nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Ya Bapak kan saya- hadapi ngomong dengan mereka apa adanya, baik-baik aja, nggak perlu pakai emosi ya gitu. Usahanya ingat berkenaan dengan tadi kan, bilang saya mau single. Itu terlalu jauh sudah. Menarik yang saudara saya yang Ciamis. Kecuali saya bilang, kecuali saya sudah menikah, pas ngomong saya punya istri, salah nggak Pak? Salah. Belum saya nikah, saya bilang jangan diteruskan ini bahkan rumit. Bilang, oke, kalau lu mau dengan saya akan rangkul, tapi dengan syarat ya, saya susah, saya bukan orang kaya. Kalau nggak orang kaya nggak apa-apa, sudah terlanjur. Iya ingat, sulit nanti dengan saya. Dia bilang, sulit lepas, sulit apa? Ya, alhamdulillah di sini Pak ya. Saya sewa rumah, kontrakan sama-sama usaha. Alhamdulillahnya ada aja untuk dimakan, nggak sampai minta-minta, nggak sampai utang kemana-mana. Cuman dia
ada faktor lain. Saya tahu di belakang di faktor lain, ketekanan. Ya, jangan. Utang di luar sebelum dan Bapak saya. Jangan suzon ya, jangan Suzon. segitu. Bukan, saya nggak bukan suzon, Sabar, memang benar. Bapak sabar dulu aja, ya kan? Karena nggak menyelesaikan masalah, Nggak Pak. menyelesaikan masalah. Nah, itu. Nah, kita pamit dulu Hah. sama Pak Masuri. Nanti coba kita Selesaikan lagi selesaikan persuasi ketemuan. dulu ke pihak istri Bapak. Kita ngobrol sama mereka. Nanti baru kita hubungi Pak Masuri lagi. Nanti kita ketemuin, kita rembuk. Pak Masuri nggak perlu takut, walaupun dia udah LP, kemudian Pak Saya Masuri nggak nggak usah boleh takut. kemana. Kita orang penengah. Heeh. Nanti kita akan bantu sampai selesai gimana baiknya. Solusinya. Solusinya demi anak Bapak. Yang Ya. terbaik. Sebenarnya gini Pak, Bapak pulang kemana? Jakarta, Pak. Minta maaf ya jauh-jauh. Iya, nggak Karena Nggak ini- apa-apa, nggak Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. minta Nggak apa-apa. maaf ke sini. Ini kan ngerepotin orang. Nggak apa-apa. Nggak Sebenarnya- apa-apa. Kita sebenarnya- memang kan memang kita buka yayasan ini membantu orang, Pak, gitu loh. Tapi kita membantu orang itu bukannya sepihak atau gimana, kita mesti tanya jelas Kedua kan, belah pihak. kedua belah pihak apa permasalahannya. Ya sebentar lagi ya Pak. Dia laporannya langsung ke gimana? Melalui datang ke yayasan Bapak. Ya, Ngehubungin Ya, yayasan hubungi. kita. Karena kan kita ada telepon, ada apa, dia bisa hubungi. Jadi yang namanya orang minta tolong ya kita datang tolong. benar Pak. Sebenarnya saya tunggu Pak dari keluarga. Mungkin takut, Pak. Ya, Ya takut gimana? Saya nggak ngalah. Ya seperti yang tadi saya bilang. Iya, kan. karena Bapak bilang, pengancam. oh ya sudah, kalau gitu udah anak kita potong aja begitu. Mungkin Iya, dia takut itu. ke situ kan. Nah, tapi kan Bapak mungkin ngomongnya lagi waktu emosi, Emosi. jadi dia mungkin takut. Udah potong aja dari dua. Kalau Nggak saya boleh, mau. Pak. kasih. Bapak kan sayang anak, masa Sayang potong jadi sebenarnya. dua kan? Cuman yang sebelum saya potong ini yang tiga kan mau cari dulu. Pihak ketiganya. Cari dulu. Gini Itu ya, udah- kalau itu udah ada masalah pribadi, kalau hukum Pak. adat kami ya. Kami orang Madura bukan karena orang Madura sombong bukan enggak. Kalau masalah perempuan yang sering terjadi terjadi ya masalah perempuan memang nggak ada ampuninya Pak, makanya Ya, ada. Pak enggak apa-apa. Yang itu Iya, itu aib ya. itu aib, nggak boleh Bapak ngomong, itu Nggak antara bisa Bapak ya, sama nggak nanti bisa istri Bapak, sebulannya ya. 2 bulan, nggak bisa 3 bulan 5, nggak bisa setahun 2 tahun terus. Tetap Oke. diam. Harga diri. Ya udah. Ya, Pak Marsuri ya. Minta maaf. Ah, nggak Terima apa-apa. kasih ya, Pak. Tempatnya kayak Bisa ini. minta nomor teleponnya, Pak? Yang bisa dihubungi. Udah dipoto. Ada. Yang lain ada ya? Ini udah bisa. Nggak Minta ada. maaf datang ke sini tempat kami sempit. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ngerepotin. Ini sebenarnya ya nggak begini. Karena mau ketemu saya nggak bisa jauh-jauh karena setiap hari Ya, ada orang nggak cari apa-apa, saya. nggak apa-apa. Mungkin ketemu nanti bisa di sini atau Boleh, di sana. boleh. Boleh, boleh. Boleh. Gampang. Nanti kita atur waktu, Pak. Makanya saya Ah, minta maaf ya, 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 atas Pak. Ah, ah. saya pun tadi kan terperanjat tadi kan saya nggak kenal. Iya, Pak. Pas ada paham. suruhan saya orang kan, nah, makanya saya tanya mau baik mau gitu. Itu. Iya. Oke, Pak ya. Ya. Ya, Ah, ah. makasih, Pak. Ya, Maaf ya, makasih ya. minta maaf ya. Ah, ya, nggak apa-apa, Pak. Atas kesilapan saya. Ya. Minta maaf, minta Pak, maaf. ya. makasih banyak. Nah, oke guys, kita udah kembali lagi ke rumah ibu. Nah, Bu, aku mau tanya, jadi ibu itu sebelum anaknya ibu diambil, ada nggak masalah sama beliau? Nggak ada, cuman masalahnya gitu aja, bertengkar biasa gitu ya. Nggak tahu penyebabnya Masalah. apa? Iya, enggak, cuman gitu aja, saya nggak mau didua aja gitu penyebabnya gitu. Penyebabnya nggak mau diduain. Iya, Tapi ibu tahu bahwa suami ibu mempunyai istri lagi sebelum nikah atau sesudah menikah? sudah menikah waktu itu kan saya itu apa ya sama keluarga kan di itu ke suami saya ke Garut gitu ya. Terus biasa gitu, enggak nyangka lah saya juga punya istri kan, malahan saya ngebel ke orang tuanya juga. Oh, berarti dikasih- ibu taunya sesudah menikah? Iya. Oh, oke. Suaminya ada saudaranya. Nah, Iya, bapak. waktu mau nikah kan
suami ibu kan bawa saudaranya Iya. sebagai saksi ya? Iya. Tahu nggak? Tahu gimana maksudnya? Menceritakan nggak kalau misalnya beliau ini udah punya istri gitu? Enggak, pokoknya saya mah sekarang pengakuan dia mau gimana, yang penting saya kan ada bukti gitu aja. Gak mau ngomong apa, misalkan dia mau ngaku gimana-gimana. Yang penting saya mah sekarang udah dibohongan sama keluarga juga ya, sama si bapaknya juga, malah di bel sebelum saya nikah. Dikasih nomor bapaknya, ini kalau nggak percaya bel bapak saya, katanya gitu. Bahwa saya nggak punya istri gitu, waktu itu. Jadi ibu berantem itu perihal udah capek diduain? Iya, capek, saya nggak mau gitu, soalnya harus kecukup gitu, kasihan dia rumah ngontrak gitu ya, belum punya rumah istrinya gitu tuh, sementara istri 2, kasihan dibagi-bagi. Emang itunya. ibu selama ini, ibu tadi cerita di mobil, emang ibu selama ini dimanfaatin? Ya nggak tahu, mungkin begitu awalnya gitu. Kalau Dari segi misalkan, materi? Iya, kalau misalkan dia mau nikah karena Allah ya, misalkan cari yang muda aja, yang mungkin cantik dari saya, apa segalanya, fisiknya apa gitu kan. Ini mah kan saya udah di atas dia setahun lah gitu, itunya umurnya gitu. Jadi saya mah kayak orang linglung aja waktu itu gitu. Kayak orang gak sadar gitu, waktu mau nikah juga tiba-tiba temen juga tahu udah pada nikah, iya bingung. Nah, ibu saya mau tanya, pada saat ibu keluar rumah, memutuskan untuk keluar rumah, izin dulu nggak sama suami? Pernah nggak ibu merasa kayak ya udah pergi aja tanpa seizin suami? Ya saya selalu ngomong, saya jadi selalu ngomong. Iya selalu ngomong mau pulang ke berapa 3 kali saya pulang ke ini ya. Pertama saya ngangkut barang, saya mau di kampung aja, saya nggak mau. Jadi nggak pernah pergi tanpa kabar? Enggak, saya biasa video call. Anak saya kemarin waktu saya di kampung biasa video call, ngebel sama anak saya nggak dibatasi. Kalau dia mungkin saya lagi sibuk apa gimana, kan saya jualan di kampung juga ya. Jadi kadang HP saya di bawah, HP di atas ya, dicas di rumah. Terus saya kan di bawah gitu kerja, kadang nggak keangkat gitu. Kalau ini mah biasa aja gitu, kalau pengen lihat anaknya sama anaknya aja gitu dia. Nggak kayak sekarang saya kan dibatasi. Kalau misalnya nanti kita di sini jadi penengah ya, namanya juga kan kita resmi dari badan yayasan, itu yang pertama, yang kedua juga kita sebenarnya relawan sosial ya. Kalau misalnya nanti ibu dipertemukan sama pihak Pak Matsuri, didampingi oleh dari kepolisian atau aparat kepolisian, sama keluarga ibu dan sama keluarganya dari pihak Pak Matsuri, berkenan atau enggak? Insya Allah saya itu mau runding dulu ya, musyawarah sama keluarga gitu. Karena kalau emang mau, entah kita cari jalan tengahnya, mungkin kita bisa ngomong baik-baik sama bapaknya untuk bawa anaknya ya. Gitu, karena bapaknya jujur tadi agak emosi setelah kita jelaskan niat baik kita gini-gini, pelan-pelan beliau memahami gitu dan mengerti, emosinya sudah mulai reda gitu. Jadi mau ya Bu ya? Iya, insya Allah. Kan maksud saya gini loh, kenapa enggak sih kita ngomongin aja dengan niat baik, yaitu demi anak gitu ya. Kan bisa bicarakan jalan tengahnya seperti apa, kita liatin, kita dampingin. Kan nggak mungkin juga bapaknya ngapa-ngapain ibunya, kan ada kita. Jadi ibu nggak perlu takut, pihak sana juga nggak perlu takut, ada kita di sini yang menengahi, kita jadi saksi. Ya Bu, kita di sini hanya membantu ibu, nggak dapat untung bahasa kasarnya ya Bu ya. Saya cuma pengen, amin. Saya cuma pengen ini semua terselesaikan, apalagi mengenai soal anak. Saya kalau anak lansia itu nggak ada toleransi deh, kasihan soalnya umur 1 tahun kan. Kepikiran nanti dia gimana, tapi setelah pembicaraan kita ya tadi ya, bahwa anaknya itu ya sehat, alhamdulillah gitu, dirawat dengan baik sama nenek sama kakeknya. Di sana juga ada saudara-saudaranya
dari pihak bapak ya, Iya mungkin. Pak Matsuri maksud saya. Iya. Jadi banyak yang sayang sama anaknya gitu, tapi insya Allah sih anaknya sehat gitu. Tapi tetap yang namanya seorang ibu ada rasa khawatir Saya takut gimana takut sakit itu kan. tentang keadaan anak, apalagi anak umur masih 1 Masih tahun. ini masih ASI gitu. Ya, saya mengerti sih. Jadi ini apa ya, keegoisan lah. Pokoknya intinya seperti itu. Nanti bismillah kita dapat info kabar baik dari pihak ibu dan dari pihak bapak, ketemunya kapan, rundingan, dan kita pun jadwalnya kosong, kita langsung datang ke sini, ke Bandung ya. Ya Jakarta Bandung nggak begitu jauh, jadi kita masih bisa untuk mengkosongkan jadwal untuk penyelesaian masalah ini. Ibu nggak usah ngehubungin, kita aja yang ngehubungin, baru nanti ketemunya di mana udah. Ya. Gitu. Tadi sih Pak Matsuri minta di Madura ya? Enggak, Pak Matsuri bilang mau di Madura juga Iya. boleh sekalian sama Anaknya. anaknya. Mungkin nanti kita bisa bantu, kita mediasi Mediasi, ngobrol sama Pak ngobrol, Matsuri, iya. atau anaknya dibawa sini. Anaknya sama dibawa kakeknya. sini, nah itu anaknya bisa dibawa ke sini sama kakek sama neneknya. Nanti kita omongin gimana baiknya. Tadi udah kita rayu-rayu ya, Ya. kita udah rayu-rayu, selesaiin baik-baik apa segala macam. Bapaknya sih memahami lah kalau kita di sini niatnya baik gitu loh Bu. Kita nggak mihak ke ibu, kita nggak mihak ke bapak. Makanya tadi saya maksa untuk saya mau ketemu dulu sama bapaknya, karena tidak ada permasalahan yang tidak mempunyai solusi gitu, dan tidak ada permasalahan yang tiba-tiba ada masalah, pasti ada sesuatu yang terjadi di belakang itu. Nah makanya kita meminta dua belah pihak untuk menceritakan kronologisnya seperti apa. Ibu nggak usah tahu apa yang dibilangin sama bapak, bapak juga nggak usah tahu apa yang dibilangin sama ibu. Yang jelas nanti kita ketemu, anakmu nggak ada salahnya. Jadi kalau ada masalah apa-apa di belakang anak, dan anak pun kalau bisa dititipkan ke tengah-tengah nih, maksudnya jangan yang terlalu jauh juga. Jadi seorang ibu bisa nengok anaknya, bapaknya juga bisa nengok anaknya. Jadi nggak jauh nengoknya sampai ke Madura. Sedangkan itu posisinya ada di Bandung. Gitu, setuju ya Bu? Iya. Setuju banget. Setuju. Oke, ada tambahan Ibu? Nggak ada, mungkin nanti aja kalau misalkan udah saya runding musyawarah baru saya ini lagi, takutnya salah gitu Salah kan lagi. ucapan saya gitu. Namanya manusia kan kepleset ucapan, saya nggak mau gitu. Oke. Nanti juga dipertanggungjawabkan ucapan. Nah, makanya juga saya nggak mau menyampaikan omongan dari Pak Matsuri seperti apa, takutnya juga saya salah gitu ya. Mendingan nanti Ibu lihat di YouTube seperti apa yang disampaikan. Tadi kan Ibu nanya di mobil, emang Bapak ngomong apa? Saya nggak menyampaikan apa-apa, karena saya juga pas Bapak nanya, Ibu menyampaikan apa, kita juga nggak ngomong gitu loh. Jadi biar sama-sama adil. Soalnya di sini sekali lagi kita hanya penengah dari masalah Ibu, ya, gitu. Sudah clear ya Bu ya? Penjelasan saya juga udah clear ya? Iya, paham Oke. banget. Udah paham. Oke, sekali lagi mohon doanya untuk kalian nonton tayangan ini, semoga yang saya jalani untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dalam hal apapun, ya selagi saya mampu, saya bisa, saya lakuin. Tapi kalau saya nggak mampu, saya juga hanya bisa mendoakan aja. Apapun masalahnya pasti akan ada jawabannya, ya. Dan niat baik kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran sampai ibu bisa mendapatkan haknya kembali untuk anaknya, dan anaknya pun tidak kekurangan kasih sayang dari seorang bapak gitu. Jadi dua-duanya tetap ada, walaupun mungkin nanti keputusannya akan berpisah gitu, atau mungkin akan menuju kembali. Saya tidak punya hak, sekali lagi di sini saya hanya mendoakan ibu mendapatkan yang terbaik dari semuanya, dan anaknya pun seperti itu, mendapatkan yang terbaik dari kasih sayang ibu dan bapak. Amin, amin, ya rabbal alamin. You don't feel the same, wondering when it changed. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu dukung, yang selalu support, yang selalu doain. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, dan kalau kalian ada informasi mengenai orang-orang yang harus kita bantu dalam segi apapun, insya Allah kita akan bantu. Langsung
DM aja ke WeArePNY atau hubungi admin kita di nomor sini. Jadi kita bisa bantu mungkin dari segi bantuan sosial atau bantuan hukum insya Allah ya, atau apapun itu, selagi kita mampu kita bisa, kita lakuin yang terbaik ya, karena tugas kita ini sebagai manusia saling tolong menolong selama kita mampu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. I see it as a warning, I feel it as I'm falling.